saya boleh tanya, Pak Jimmy bisa tebak nggak kategori isu sosial apa yang paling besar digalangkan di Kitabisa? Pendidikan mungkin, kesehatan? Ya, persis. Kesehatan. Kesehatan. Jadi kategori bantuan medis itu makes up more than half dari donations yang dikumpulkan di Kitabisa. Dan kenapa? Ini menariknya waktu di awal kami itu ada idealisme pengennya kita bisa digunakan untuk project-project yang apa ya sifatnya mungkin membangun sesuatu kayak membangun taman belajar, pengadaan tadi bus donor darah. Jadi kalau ada individu-individu yang spesifik butuh bantuan kami awalnya tolak, Pak. Jadi gimana? Terkumpul setahun? Ya alhamdulillah terkumpul Pak Jimmy. Jadi dengan berdarah-darah waktu itu kami bekerja sama banyak sekali. Nah di sini yang saya amazed ya pada saat itu banyak sekali teman-teman dari kalangan public figures. Hari ini mungkin sering dibilangnya influencers ya, artis, celebrities yang mau ikut membantu karena cause-nya ini kan untuk darah ya. Jadi kami melihat betapa ternyata banyak pihak yang ketika ajakannya adalah ajakan berbuat baik mau kok turun tangan gitu, mau kok ikut contribute. Pada tahu nggak sih bahwa sekarang derma lebih gampang karena teknologi. Gak cuman aplikasi jodoh aja sih guys yang canggih. Tapi sekarang para dermawan diajak untuk benar-benar mudah untuk memberikan bantuannya karena teknologi. Penasaran gak sih? Saya Jimmy Untoro dalam Satu Cerita untuk Indonesia. Kali ini kita akan membahas teknologi menjadi derma lebih mudah. Bersama dengan CEO sekaligus co-founder kitabisa.com, Mas Fikra Iyas. Rafika apa kabar nih? Kabar baik Pak Jimmy. Thank you waktunya yang diberikan. Thanks for having me. Kita bisa gitu ya. Pernah terbayang nggak menjadi platform galang dana yang terpercaya nomor 1 di Indonesia? Gimana itu? Wah iya, alhamdulillah Pak. Waktu kami mulai tahun 2013 sebetulnya kita bisa tuh lahir lebih kayak spirit ya, movement gitu, gerakan. Dulu kan di bawah binaannya Prof. Renald Kasali. Jadi nggak kebayang bahwa sebuah weekend project, weekend movement, alhamdulillah 10 tahun kemudian masih bisa Pak. Jadi gimana tuh ide awal berdirinya sebuah platform? Memang kadang-kadang orang cari dana itu kan nggak gampang. And then very surprising ada platform yang menyediakan platform untuk orang yang mau cari dana. Yes. Gimana tuh? Jadi ide awalnya bagaimana ini? Inspirasinya sebetulnya nggak yang rocket science gimana ya Pak ya. Kalau bahasa sekarang ATM lah. Gitu kami melihat di luar kok ya ada istilah namanya crowdfunding. Ya di sini kan urunan, udunan, patungan sebetulnya umum ya. Tapi dulu tahun 2013 itu di US, di Europe kami lihat sudah diplatformkan menjadi online sehingga partisipasinya bisa sangat masif. Zaman itu mungkin yang terkenal tuh ada koin untuk siapa ya kalau nggak salah waktu itu ya untuk patungan koin untuk Prita ya kan. Tapi dilakukan semua serba secara offline. Nah waktu kami lihat crowdfunding bisa besar di negara lain, kok di Indonesia yang katanya DNA-nya gotong royong belum ada. Itulah cikal bakal kenapa akhirnya kita bisa didirikan. Jadi awalnya ya kitabisa.com. Bagaimana ngelihat awal bahwa orang Indonesia akan trust. Udah gue percaya deh kita bisa pasti ada tantangan-tantangan awalnya kan ya. Persis Pak. Biasanya kan orang dengan gue kasih aku deh langsung kenapa lewat kita bisa itu kan ya. Itu spot on, memang challenge terbesar di situ. Terlepas orang Indonesia 3 tahun berturut-turut ini kan negara paling dermawan sedunia ya. According to Charities Aid Foundation World Giving Index. Tetap tapi kepercayaan itu yang kita perlu bangun, kita perlu titi dari awal. Nah, saya nggak bisa nggak mention kembali Prof. Renald sebagai sosok figur pembina kami yang di awal-awal kami ibaratnya menebeng reputasi beliau. Karena kami sebagai anak-anak mungkin binaan dan muridnya ya memperkenalkan diri, oh kami dimentor oleh Prof. Renald. Gitu. Sehingga ada pihak-pihak yang akhirnya mau membuka jalur untuk bekerja sama Pak. Nah dari situ barulah kami harus membuktikan bahwa kami bisa kerja, bahwa kami bisa deliver value. Dari situ kan cerita baru terbangun ya bahwa oh kerjasama dengan kita bisa ternyata hasilnya baik, ternyata tercapai juga misalnya dana yang dibutuhkan. Dulu Pak kalau saya boleh cerita satu project yang
pertama mungkin paling besar targetnya itu kerjasama dengan Palang Merah Indonesia. Oke. Kami waktu itu Prof. Renald mengenalkan langsung ke Pak JK. Dan beliau memberi tantangan, oke lah kamu coba fundraise deh 1 bus donor darah. Itu 1 unit kira-kira 525 juta. Wow. Di hari itu platform kami mungkin nggak nyampe 100 juta mengumpulkan dananya ya. Jadi wah ini tantangan gitu. Dan itu it took us 1 full year untuk bisa mengumpulkan. Tapi buat kami ini penting tercapai. Ini karena akan menjadi portfolio awal kerja dari kita bisa membantu ya pihak-pihak yang membutuhkan dana. Jadi gimana? Terkumpul setahun? Ya alhamdulillah terkumpul Pak Jimmy. Jadi dengan berdarah-darah waktu itu kami bekerja sama banyak sekali. Nah di sini yang saya amazed ya pada saat itu banyak sekali teman-teman dari kalangan public figures. Hari ini mungkin sering dibilangnya influencers ya, artis, celebrities yang mau ikut membantu karena cause-nya ini kan untuk darah ya. Iya. Jadi kami melihat betapa ternyata banyak pihak yang ketika ajakannya adalah ajakan berbuat baik, mau kok turun tangan gitu, mau kok ikut contribute. Dan itulah yang akhirnya kalau nggak mungkin karena dukungan mereka, sulit sekali kayaknya si target bus donor darah itu tercapai. Nah keunikannya waktu itu busnya ini untuk donatur yang mau ya, kalau misalnya Pak Jimmy dulu donasi, itu boleh ngupload foto yang fotonya nanti di print di body dari busnya. Wow. Jadi waktu akhirnya ini tercapai di tahun 2015, itu busnya ada semua foto donatur-donatur yang mengupload foto mereka yang pengen ini ya menampilkan dukungannya ya. Iya. Dan itu seingat saya terakhir ngobrol sama PMI itu masih dioperasionalkan di daerah Pemalang. Wow. Gitu. Jadi ya itu that was one of the early story kita bisa perjuangan untuk memenangkan kepercayaan masyarakat. Jadi pada hakikatnya orang Indonesia sudah baik. Cuman untuk clarify kebaikannya make sure mereka klik kitabisa.com. Kurang lebih. Ya, boleh begitu Pak. Kita bisa menjadi salah satu wadahnya lah Pak. Jadi Bu Rika bisa memberikan itu enggak apa sih selama perjalanan hampir 10 tahun lebih ya. Give us 1 atau 2 story yang sangat wow, make you guys cry. Tadi PMI cukup menarik ya, tapi itu kan satu institusi yang cukup besar. Enggak dibantu pun juga tetap jalan PMI-nya itu. Tapi mungkin individu atau orang yang dalam perjalanan Jung lihat, wow, kita bisa ini udah nyelamatkan seseorang lah gitu. Ya, mungkin kalau saya boleh tanya, Pak Jimmy bisa tebak nggak kategori isu sosial apa yang paling besar digalangkan di Kitabisa? Pendidikan mungkin, kesehatan? Ya, persis. Kesehatan. Jadi kategori bantuan medis, itu makes up more than half dari donations yang dikumpulkan di Kitabisa. Dan kenapa? Ini menariknya waktu di awal kami itu ada idealisme pengennya kita bisa digunakan untuk project-project yang apa ya sifatnya mungkin membangun sesuatu kayak membangun taman belajar, pengadaan tadi bus donor darah. Jadi kalau ada individu-individu yang spesifik butuh bantuan kami awalnya tolak Pak. Kenapa? Satu, kami dulu belum tahu gimana cara verifikasinya ya gitu. Yang kedua, kami khawatir ini nanti jadi tempat orang apa istilahnya ya, jadi meminta-minta. Tapi kita kan dalam menjalankan organisasi mesti melihat fakta dan data ya. Akhirnya data menunjukkan bahwa demand terbesar atau kebutuhan terbesarnya itu ada di teman-teman yang punya kesulitan finansial, bayarin keperluan medis. Nah, tadi kalau Pak Jimmy nanya apa cerita yang paling moving ya? Mungkin nggak ada yang paling banyak sekali yang moving, tapi salah satu yang mau saya ceritakan, karena ini kalau nanti Pak Jimmy ada kesempatan buat main-main ke kantor kami Pak, itu kalau masuk ke dalam itu langsung disambut ada satu lukisan cukup besar Pak size-nya. Itu bukan kami dari lelang atau bukan kami beli gitu ya, itu adalah sumbangan dari salah satu orang tua yang pernah menggalang dana di Kitabisa. Kenapa? Beliau seorang seniman. Dulu seingat saya workshopnya ada di daerah Ancol. Sekarang saya udah belum silaturahim lagi ya. Tapi beliau waktu itu melahirkan anak yang prematur dan punya jantung bawaan, kondisi jantung bawaan. Kalau ada anak dengan kondisi seperti itu biasanya kan dimasukin ke ICU-nya khusus bayi ya, NICU, Neonatal Intensive Care Unit. Yang biayanya tuh bisa 2, 3, 4 juta per malam. Nah, beliau akhirnya atas saran teman-temannya coba bikin Kitabisa dan alhamdulillah terkumpul dananya dalam 1-2 minggu.
akhirnya anaknya namanya Dek Fatih itu bisa pulang. Wow. Dan kalau nggak salah 3 tahun kemudian main ke kantor Pak sebelum pandemi. Jadi ngumpul sama anak-anak di kantor, ini loh yang dulu kita fasilitasi untuk dapat bantuan. Nah momen-momen kayak gitu yang saya cerita mungkin udah 1000 kali ya Pak ya kalau ditanya. Tapi tetap this kind of story yang tetap bikin kita inget why we're doing this. Jadi ini kita bisa merupakan bagi saya nggak sekedar platform ya, tapi sebenarnya pembela atau pahlawan untuk mereka yang nggak mampu. Amin. Bahkan sebenarnya nggak mampu itu bukan sekedar kalangan bawah. Exactly Pak, ini yang mungkin saya pengen highlight juga ya, karena stigmanya yang dipakai kita bisa tuh hanya orang yang tidak mampu, dan memang banyak gitu ya. Terutama biasa kalau dari teman-teman yang lebih less fortunate itu didampingi oleh yayasan. Karena mereka tentu belum tech savvy untuk bisa men-set up dan menggalang sendiri. Disinilah kami bersinergi dengan banyak sekali rumah singgah, yayasan, LSM. Nah tapi banyak tidak sedikit juga teman-teman dari kalangan yang menengah, bahkan ada juga yang kalangan mampu, tapi mau mencari treatment yang lebih advance ya, mungkin biasa ke luar negeri, dan tidak expect bahwa cost-nya akan sebesar itu. Gitu. Memang kalau untuk kalangan bawah, mostly ya kalangan yang lebih marginal, BPJS mengcover biaya medisnya. Tapi logistik operasional pasiennya itu kan di luar tanggungan dari program BPJS Kesehatan yang sangat baik. Untuk kalangan tadi yang mungkin lebih mampu, mereka pasti pengen mencoba lebih untuk keluarganya ya. Nah disitulah platform kita bisa memberikan ruang untuk meminta bantuan. Ini satu cerita yang luar biasa. Kalau Anda melihat program ini satu cerita untuk Indonesia, mungkin punya teman, punya sahabat yang membutuhkan dana, this is kitabisa.com itu ya. Bro Vika bisa ceritakan nggak gimana kalau orang ingin ambil bagian, bukan ambil bagian lah ya, ingin minta bantuan atau klik Kitabisa ini gimana? Saya butuh 1 miliar nih untuk keluarga saya, dia nggak tahu, lalu lihat program kami, bisa ceritakan nggak gimana proses itu secara simple? Ya, jadi mungkin mudahnya Kitabisa itu seperti marketplace jual beli, tapi yang diperjualbelikan tentu bukan barang, tetapi kami sebagai platform menjadi wadah bagi orang yang ingin menggalang dana dan orang yang ingin memberikan donasi atau bantuan. Kalau yang tadi mau donasi mungkin lebih simpel Pak ya, ada aplikasinya, ada websitenya, tinggal pilih siapa yang mau dibantu, program apa, lalu bisa transaksi secara online. Tapi buat teman-teman di sini yang mungkin baik mewakili yayasan atau pribadi yang memang ada kebutuhan membantu keluarga, nah itu bisa buka kitabisa.com dan ada menu galang dananya Pak. Nah prosesnya nanti ada form-formnya tergantung kategori. Kami pisahkan kategori medis karena ini yang kami sudah sangat robust sistemnya ya untuk verifikasinya, dan ada kategori sosial lainnya. Nah setelah diisi formnya maka akan ada proses verifikasi. Ini mungkin lebih seperti kami memastikan apakah betul ini ada KYC-nya ya, know your customer-nya, benar nggak sih? Katanya namanya Jimmy Untoro, benarkah ini Pak Jimmy Untoro gitu ya. Yang kedua kami juga verifikasi tujuan penggalangannya. Kalau memang betul ada anggota keluarga yang sakit, apakah dokumen pendukung yang bisa memvalidasi hal tersebut? Biasa surat dokter, bukti rumah sakit, dikirim video atau foto, jadi ada dokumen pendukungnya. Nah lalu setelah dana terkumpul, ini kan terkumpul bisa dengan berbagai cara ya, ada yang disebarluaskan, ada yang diiklankan, ada yang bekerja sama dengan media, macam-macam. Kami juga verifikasi nanti saat proses pencairan dananya Pak. Jadi ada kurang minimal 3 step yang kami lakukan untuk menjaga tadi ya, karena orang Indonesia sudah baik, banyak sekali dermawan. Nah ini cara kami untuk membantu teman-teman, tapi di sisi lain juga mengajak kita semua bertanggung jawab ketika minta bantuan. Jadi prosesnya kurang lebih tadi ya, balik bisa langsung ke kitabisa.com, klik menu galang dana, lalu isi formnya, ikuti proses verifikasinya Pak. Kalau saya ngelihat data kitabisa.com ya, 7 juta orang udah terlibat dalam berdonasi, mungkin lebih kali ya, up to now. Berapa juta itu ya? 7 million atau? Oke, mungkin secara database ya Pak ya, ada sekitar 8 jutaan. 8 jutaan. Donatur yang pernah menggunakan Kitabisa. Kalau dalam sebulannya mungkin 0,5 juta lah yang masih aktif bertransaksi. Setiap bulan. Dalam suatu bulan. Jadi sejak berdirinya atau overall dari semuanya kurang lebih udah menggalang berapa ratus miliar tuh? Ada datanya? Ada datanya. Mungkin kalau dari tadi 2013 ya Pak ya. Kami kan sejak
jadi yayasan yang terdaftar di PUB Kemensos itu di tahun 2017. Itu ada selalu laporan auditnya yang bisa diakses. Nah, kalau kami kumulasikan mungkin sekitar 4,5 triliun lah terkumpul. Wow. Saya cukup salut nih Bu Vika sendiri sebagai generasi milenial ya. Biasanya kalau bicara tentang galang dana. Sesama milenial ya Pak ya. Beda tahunnya. Gimana sih your generation milenial biasanya kan maunya ya miisme semuanya. Tapi ngelihat Bro Fikra ini luar biasa ya. I want to use this platform untuk orang lain. Apa yang menjadi inspirasi you sendiri sih? Inspirasi saya sendiri. I think the idea of mungkin saya ini ya, yang paling saya banggakan dari Indonesia tuh kebinekaannya Pak ya. Unity and Diversity. Itu yang saya waktu sempat kuliah dulu di New Zealand waktu dulu masuk sekolah. Dan itu yang saya highlight, kan orang kan gak pada tahu Indonesia ya. Saya cuma bilang kayak ini kita tuh negara yang beda-beda banget nih, lihat nih orang Indonesia beda-beda. Tapi we're united in the grand ideology of this nation. Nah buat saya kita bisa itu menjadi kayak miniatur ya Pak. Karena gak peduli lo backgroundnya apa, suku, ras, agama, pendidikan. Ya terbukti menyatu kok dalam kebaikan. Jadi to be able to run such a platform, dan dari situ juga saya bisa full time ya menjalankan penghidupan dari sini. Ya buat saya I couldn't ask for more. Gitu. Jadi inspirasinya sebetulnya dari ya ideologi Bhinneka Tunggal Ika itu. Wow. Jadi kalau kita bisa ini selain penggalangan dana bisa ceritakan nggak programnya apa lagi sih? Bisa ceritakan nggak ya? Siap. Nah teman-teman bisa cek di aplikasi kita bisa. Kami setelah 10 tahun nih merasakan gini. Kan tadi menjadi jembatan gotong royong tapi online ya Pak ya. Abis pandemi apa sih hal yang orang paling pengen? Ketemu offline. Bosen kita zoom-zooman terus kan. Nonton online. Nah, jadi salah satu inisiatif baru kita bisa yang paling seru menurut saya itu adalah inisiatif offline volunteering yang kami sebut voluntrip. Volunteering dan trip ketemu nih. Konsepnya simple, fun volunteering untuk semua. Karena kadang orang mungkin punya stigma, kalau jadi relawan harus komit 8 bulan saya pergi kemana gitu kan. Atau harus udah punya skill dan expertise tertentu gitu. Nah sebetulnya kita bisa kan tadi menjadi rumah dari ribuan gerakan yayasan komunitas yang very inspiring with their work gitu ya. Panti atau yayasan yang membina anak-anak jalanan, yayasan konservasi. Nah kami hanya mengorganize dan mempertemukan publik atau donatur yang pengen ekstra, nggak sebatas donasi aja. Gitu aja, Dan ini tahu nggak Pak, saya surprise loh. Karena yang ikut kebanyakan malah Gen Z dan milenial. Yang ikut, milenial ya, Gen Z. Gen Z. Ya. Yang paling banyak ikut itu anak kuliah, Gen Z first jobber yang buat mereka ini menjadi experience yang unik, yang beda. Mungkin alternatif dari weekend ini nonton konser, weekend ini nonton bioskop, weekend ini kita volunteer. Wow. Gitu. Dan saya sendiri udah sempat ikut sekitar 2 kali. Itu menarik sih. Jadi kemana aja volunteer ini? Sekarang udah ada di, saya lupa persis tapi lebih dari 14 kota di Indonesia. Tentu paling banyak di Jabodetabek aktivitasnya. Kegiatannya macam-macam Pak. Dari kegiatannya mulai apa aja itu ya? Yang paling populer tuh kategori biasanya anak-anak sama lansia. Jadi kita nggak melulu datang ke panti, kita kadang-kadang ajak juga lansianya jalan-jalan. Atau kita bikin organize kelas bareng anak-anak, kita ajarin masak, bahasa Inggris, main, jadi play, mungkin karaoke sama lansia. Nah itu mungkin yang populer kategori biasa adalah menyenangkan anak-anak panti maupun lansia. Jompo. Jadi seharian mereka ke sana gitu ya? Setengah hari sampai 1 hari maksimal lah. Ya. Tapi yang juga nggak kalah seru tuh biasanya justru kategori tentang environment Pak. Ini kalau didonasiin susah Pak Jimmy. Karena orang Indonesia misalnya nggak orang Indonesia lah, saya juga orang Indonesia maksudnya ya. Kita sebagai individu lagi scrolling sosmed. Atau lagi buka aplikasi kita bisa. Pak Jimmy deh, secara visual melihat nih ada satu anak bayi di NICU harus segera dapat bantuan. Yang di sebelah bicara konservasi bekantan di Kalimantan Selatan. Yang mana yang secara natural akan dirasa urgensinya lebih tinggi. Bagi kebanyakan orang tentu yang kategori medis. Sehingga lingkungan dan konservasi ini memang secara donasi kategori yang cukup challenging.
Tapi waktu kita bawa konsepnya ke Voluntrip, malah jadi cukup populer. Wow. Karena berasa jalan-jalan Pak. Iya. Jalan-jalan sambil belajar dan melakukan aksi konservasi. Nah itu jadi buat kami seneng, karena buat kami seneng, NGO dan yayasan partner seneng, donatur yang ikut pun juga seneng. Iya. So tahun ini kami lagi memperbanyak tadi kegiatan offline, mempertemukan orang-orang keren yang udah bertahun-tahun kerja sama-sama kita bisa. Sekarang donatur jangan hanya lihat di layar dan bantu, kita turun yuk. Gitu. Bahkan ada kegiatan street feeding, stray cats, binatang liar gitu ya. Jadi macam-macam beragam banget itu ada di menu Voluntrip di aplikasi kita bisa. Wow. Oke, jadi galang dana, lalu Voluntrip Fund itu, apalagi? Voluntrip itu ya. Mungkin yang terbaru, ini yang kaosnya saya pakai hari ini Pak. Oke. Namanya Saling Jaga. Saling Jaga, oke. Bisa ceritakan? Boleh aku cerita ya. Jadi Saling Jaga itu persis sebelum pandemi Pak. Kami kan tadi udah punya datanya, banyak orang sakit baru galang dana. Kenapa enggak kita nih sebagai donatur, orang-orang sehat, kumpulin duluan dana. Iya. Dana ini dikumpulin dan kita yang ikutan jadi anggota boleh ngajuin kalau sakit. Itu simpel. Jadi konsep saling jaga antar donatur. Kalau biasa donatur itu bantuin orang lain, saling jaga itu bantuin satu sama lain. Nah, kami buka di 2019, 2020 COVID. Iya. Jadi kami buka nih, dana ini boleh dipakai kalau ada yang kena COVID, maksimal santunan 5 juta buat apapun. Pengganti dulu tes, atau kalau ada yang sampai harus isolasi jadi nggak kerja itu pengganti penghasilan. Iya. Yang ikut Pak, itu sampai 700.000 anggotanya. Wow. Hampir 10% dari pengguna kita bisa ikut program ini. Dan yang kebantu itu 2.700-an orang. Tapi waktu itu oleh regulator diberikan mandat bahwa ini tuh izinnya bukan crowdfunding. Kalau yang kayak gini izinnya harus asuransi Pak. Nah jadi ini per Januari 2024 ini kami meluncurkan kembali Saling Jaga versi 2 karena yang versi 1 akhirnya kami tutup di tahun 2021. Kami hormati arahan regulator. Di 2024 kami lahirkan kembali, kini sudah berizin sebagai program tolong menolong berizinkan asuransi. Karena asuransi ternyata setelah saya background bukan finance ataupun insurance ya. Iya. Tapi setelah kami pelajari, ternyata mirip sama crowdfunding. Ya orang-orang mengumpulkan dana, komunitas gitu ya mengumpulkan dana. Dana ini hanya boleh digunakan kalau ada anggota yang kena musibah di kemudian hari. Makanya di awal kan difilter dulu, janganlah kamu emang udah sakit-sakitan, janganlah gitu ya. Yang sehat masuk, kalau di kemudian hari ada musibah, ya pakai dana ini untuk menolong sesama. Jadi namanya apa asuransinya? Saling Jaga? Nama programnya Saling Jaga. Oke, asuransinya kalau nama legalnya asuransi Kita Bisa, AKB. Wow. Iya. Ya kalau kita ngelihat ya Bro Fikra ya, begitu you masukin campaign, ada satu kebutuhan, let's say A gitu ya. Biasanya berapa lama itu funding itu terkumpul atau ongoing? Sangat relatif dan tadi betul Pak, ada 2 jenis penggalangan. Ada yang project basis, jadi ada batas waktunya. Biasanya batas waktu ini karena ada deadline tertentu, mau menyelenggarakan sebuah kegiatan tanggal sekian. Maka ya udah kami galang dana sampai tanggal itu. Atau kalau tadi keluarga butuh tindakan medis tanggal sekian, makanya galang dananya cuma sebulan nih cepet. Iya. Tapi di Kita Bisa juga ada yang sifatnya tak berbatas waktu. Jadi forever running, evergreen Pak. Nah ini ketika ada misalnya lembaga, NGO yang programnya terus berjalan selama ada dana, ya boleh dia pasang tanpa batas waktu. Jadi saya sebagai pihak penerima, saya bisa tahu nggak saya dapat berapa ini? Jangan-jangan nggak diberikan semua kepada saya. Gitu. Nah itu tadi balik ke trust dan kepercayaan dan keamanannya bagaimana itu? Kalau bahasa anak sekarang kan ikigai ya. Alasan melakukan sesuatu dari Kita Bisa ada, terutama di yang platform crowdfunding itu tadi mentransparansikan. Nah di setiap halaman Kita Bisa, nanti Pak Jimmy boleh cek ada menu namanya rincian penggunaan dana. Itu kalau diklik kelihatan dari misalnya 100 juta terkumpul, ada 5% alokasi buat Kita Bisa, platform fee ya, jadi 5 juta. Nah 95 jutanya ini apalagi komponennya? Apakah semua dia cairkan? Atau adakah, ada sebagian buat biaya payment gateway, kayak pakai ini ya, buat e-money, Kris dan lain-lain. Atau adakah porsi lain yang dia gunakan untuk layanan iklan? I see. Karena nggak semua lembaga punya jaringan. Jadi ada juga layanan iklan yang bisa mereka ajukan
untuk dijalankan oleh kami punya agency, unit agensinya. Wow. Gitu. Nah itu kami transparansikan Pak. Tapi memang kami sadar ini bermata dua juga karena ada orang mikir kayak wah banyak sekali pemotongannya. Padahal tadi 5% untuk operasional kita bisa, yang lainnya atas kebutuhan dari masing-masing penggalang dana. Wow, luar biasa. So guys, if you have any need, kalau ada kebutuhan kitabisa.com ya. Mungkin bagaimana peranan government sih? Pemerintah melihat kitabisa.com ini bagaimana? Ada support atau tambah challenge? Oke, sangat support karena kita bisa Very pada supportive, okay. dasarnya untuk yang crowdfunding itu disupervisi, diregulasi oleh Kementerian Sosial. I see. Dan kami dari zaman pertama kali dulu Bu Khofifah sampai Bu Risma hari ini semua sangat suportif. Kenapa? Karena kita bisa justru membantu penegakan undang-undang PUB, pengumpulan uang dan barang. Melalui platform jadi terdata siapa saja yang menggalang dana gitu, dan izinnya dipayungi oleh Kitabisa. Jadi alhamdulillah regulator di Kemensos sangat support. Untuk yang sifatnya Islamic philanthropy kami juga kerjasama dengan Badan Amil Zakat, Badan Wakaf. Mereka juga tentu sangat memberi dukungan. Iya. Jadi selama ini udah berapa yayasan NGO atau private ya setelah data tadi kan kurang lebih setengah berapa tuh 500.000 ya donatur ya, iya donatur yang bergerak, itu bergerak every month ya. Itu yang kira dalam satu bulan tuh melakukan donasi ya. Jadi kurang lebih berapa yayasan menjadi mitra daripada Kitabisa atau individu mungkin? Ya kalau angka persisnya saya harus get back to you Pak. Tapi yayasan tuh setidaknya ada 2.000-3.000 yayasan terverifikasi. Yang sudah tertolong lewat kitabisa.com ya? Yang bermitra dengan Kitabisa. Yang bermitra ya. Bu Vika ini salut banget ya. Mungkin ada mimpi besar daripada Kitabisa yang belum terjadi tapi menjadi a dream itu ya. Selain tadi saling jaga ya, yang barusan produk yang barusan launching ya. Siap. Nah dari nama mungkin kita bisa gitu ya. Kan bukan aku bisa, gue bisa, lo bisa ya. Idealismenya sih mimpi kami kalau kita mengedepankan spirit tadi ya. Kita dalam kebinekaan itu bisa. Wow. Saya yakin lah, kami teman didik kita bisa yakin anything can be achieved dengan bangsa yang bonus demografi dan populasi besar ini Pak gitu. Nah tinggal gimana kita kesampingkan berbagai perbedaan di sisi apapun itu ya, ideologi, pandangan, politik dan segala macam untuk bersatu dalam kebaikan dan pembangunan. Nah itu kalau mimpi besarnya tuh itu, kalau kita bisa ambil andil kecil aja di situ, I'm done lah, happy. I'm happy doing this. Wow. Wow, sukses banget nih untuk Kitabisa. Amin Pak Jimmy. Salam buat teman-teman yang ada di Kitabisa. Saya dengar almost berapa 200-300 people terlibat dalam Kitabisa ini ya untuk penggalangan, bukan penggalangan dana sebenarnya sih. Kami sebutnya ekosistem tolong menolong Pak. Ekosistem tolong menolong, gotong royong ini luar biasa. Dan saya percaya bahwa dunia orang yang memberi selalu semakin besar dan Anda diajak menjadi bagian yang lebih besar daripada diri Anda. So, jangan lupa klik kitabisa.com. Terima kasih Anda telah menonton program ini. Jangan lupa untuk like, share, nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk program yang akan datang di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.